Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kita nikmat keberkahan, kesehatan dan rezeki yang melimpah supaya kita tetap bisa terus berkarya. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Asesor yang telah memberikan saya waktu untuk berkenalan. Perkenalkan, nama saya Damar Kristanto dari program studi D3 Manajemen Pemasaran Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, yang dimana saya sudah bergabung sebagai dosen tetap di program studi D3 Manajemen Pemasaran Fakultas Vokasi Universitas Airlangga ini sejak tahun 2020, tepatnya 1 Februari 2020. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar di program studi D3 Manajemen Pemasaran Fakultas Vokasi Universitas Airlangga ini, kami menggunakan model team teaching yang di dalamnya terdapat beberapa dosen yang mengampu untuk satu mata kuliah. Selama ini saya mengampu beberapa mata kuliah dengan tim. Salah satu mata kuliah yang saya ampu bersama dengan tim adalah mata kuliah komunikasi pemasaran terpadu. Mata kuliah komunikasi pemasaran terpadu ini membahas tentang konsep bagaimana suatu perusahaan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh saluran-saluran komunikasi pemasaran. Gunanya untuk apa? Untuk mengirim pesan yang jelas, konsisten, dan meyakinkan berkenaan dengan nama perusahaan, merek, dan produknya kepada calon konsumen dan pelanggannya. Mata kuliah komunikasi pemasaran terpadu ini merupakan salah satu mata kuliah inti yang harus dikuasai oleh mahasiswa program studi D3 Manajemen Pemasaran. Topik-topik yang diajarkan di dalam mata kuliah ini berfokus pada pemahaman konsep terkait komunikasi pemasaran terpadu. Di antaranya adalah periklanan, komunikasi media sosial digital, promosi penjualan, event, hubungan masyarakat, sponsorship, pemasaran langsung, hingga penjualan langsung. Salah satu topik yang saya ajarkan adalah komunikasi pemasaran dalam wujud media iklan. Topik ini bertujuan agar mahasiswa mampu memahami bentuk-bentuk komunikasi dan pesan yang ditanamkan di dalam iklan-iklan yang atraktif dan memiliki efek persuasif. Capaian pembelajaran pada topik ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep iklan, mampu memahami elemen-elemen yang ada di dalam iklan, mampu memahami model-model pesan yang disematkan di dalam iklan. Sebelum memulai perkuliahan, saya selalu menjelaskan tujuan perkuliahan sesuai dengan RPS. Kemudian perkuliahan dilanjutkan dengan pemaparan berbagai teori periklanan. Selama dalam proses belajar mengajar, kadangkala kita masih menggunakan cara lama, yakni dengan berbasis ceramah dibantu dengan media PowerPoint. Namun hal tersebut dirasakan membosankan dan kurang mampu menarik minat belajar mahasiswa. Sehingga inovasi kreatif yang saya lakukan dalam mengajar topik desain komunikasi pemasaran ini, saya menggunakan pendekatan case-based learning dengan cara langsung menghadirkan contoh-contoh kasus desain iklan yang ada di industri dengan menggunakan video yang dapat diakses melalui media digital seperti YouTube. Bentuk interaksi dengan mahasiswa yang lainnya adalah setelah menonton salah satu iklan yang ditampilkan, beberapa mahasiswa saya pilih untuk maju ke depan untuk mengutarakan apa saja isi pikiran dan perasaan mereka ketika melihat iklan yang sudah ditampilkan tersebut. Kemudian kita bandingkan apakah ada kesamaan tafsir di antara mereka terhadap iklan-iklan yang barusan dilihat. Bentuk interaksi semacam ini ternyata mendorong mahasiswa untuk berani mengungkapkan pendapat, dan dengan suasana yang informal lebih membuat kelas menjadi lebih hidup dan menyenangkan bagi mahasiswa. Kemudian inovasi lain yang saya lakukan adalah menyematkan aspek gamifikasi pembelajaran dalam proses pemberian materi. Aspek gamifikasi pembelajaran yang dimaksud adalah pendekatan pembelajaran menggunakan skenario-skenario permainan saat melakukan diskusi dan debat kelompok dalam kelas. Ya, ketika mereka membedah elemen-elemen iklan seperti penggunaan adegan iklan, penggunaan spokesperson, penggunaan tata cara penyematan pesan, penggunaan background dan sebagainya. Ada poin ketika mereka semakin aktif dalam mengutarakan pendapat. Semakin aktif mahasiswa, semakin banyak poin untuk menambah nilai akhir mereka. Semakin mereka banyak mengutarakan pendapat dan mendebat pendapat dari kelompok yang lain, dan di mana kelompok yang lain juga akan menjawab hal tersebut, itu juga akan menambah nilai tersebut. Sehingga hal ini memancing keseruan di dalam proses belajar mengajar dan mampu meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam mempelajari ilmu yang diberikan. Mengikuti semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka, pembelajaran harus dilakukan dengan pemberian kasus-kasus real di dalam industri tentunya. Dan mahasiswa didorong untuk mampu mengembangkan kreativitasnya. Untuk itu, dalam topik ini mahasiswa ditugaskan untuk mencari iklan yang unik yang ada di media YouTube terutama, karena berbentuk video.
Kemudian mereka akan dituntut untuk mentelaah iklan-iklan tersebut. Telaah mulai dari target sasaran konsumennya seperti apa, penggunaan adegan iklannya seperti apa, apakah sudah sesuai dengan target pasar, apakah pesan yang disematkan itu sudah cocok dengan target pasarnya. Semakin kreatif dan detail mereka dalam mengulas iklan, semakin baik nilai yang didapatkan oleh mahasiswa tersebut. Dalam melakukan penilaian capaian pembelajaran, saya tidak hanya terpaku pada nilai hasil UTS atau UAS dan tugas saja, namun aspek-aspek soft skill seperti keaktifan mahasiswa dalam berlogika, berdiskusi, keberanian mereka mengemukakan pendapat, dan aspek kreativitas mahasiswa dalam mengemukakan ide merupakan aspek yang juga harus dinilai tinggi. Hal ini sesuai dengan semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Selain itu, mahasiswa juga saya sediakan sarana untuk mengingat kembali materi di kelas berupa video pembelajaran yang telah saya buat dalam channel pembelajaran saya pribadi yang ada di dalam YouTube yang bernama Kelas Cak Damar. Saya telah menghasilkan kurang lebih 80 video pembelajaran gunanya untuk menambah materi dan mempermudah mahasiswa dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Sehat semua kan ya? Sehat. Gak sehat gak mungkin ada di sini kali ya enggak. Oke. Sesi kita kali ini mata kuliahnya adalah komunikasi pemasaran terpadu ya. Komunikasi pemasaran terpadu adalah mata kuliah yang merupakan core dari bidang kita ya, pemasar ya. Pemasar harus menguasai teknik membuat alat-alat komunikasinya. Maka salah satu alat yang paling efektif yang akan kita bahas hari ini adalah advertising. Di sini ada yang nggak kenal advertising itu apa? Kenal tau ya? Masa nggak kenal? Mana suaranya nih? Advertising masa nggak ada yang tahu? Kalian tahu advertising dari mana? Ayo, angkat tangan. Tahu advertising? Kalian ketika ada advertising yang pertama kali kalian ingat, kalian melihat advertising di mana? Media digital. Ada lagi? TV. Ada lagi di sini? Billboard. Bagus. Berarti di jalan dia memperhatikan bahwa ada advertising. Berarti advertisingnya cukup memikat dia sampai dia bisa tahu di jalan ada billboard. Nah, itulah gunanya advertising hari ini yang kita bahas. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Anda harus memahami iklan itu punya peranan yang penting di pemasaran. Maka besok ketika sudah masuk ke industri, iklan itu adalah senjatanya industri, senjatanya bisnis. Ya, karena tanpa iklan atau tanpa media komunikasi, perusahaan nggak mungkin bisa jual produk. Perusahaan juga nggak mungkin bisa mengenalkan produk. Produk itu apa? Apapun, mau jasa, mau produk, ya kan? Ya, jasa itu bisa banyak, bidangnya juga bisa banyak. Everything jasa. Pariwisata juga jasa, jasa menyenangkan orang, benar nggak? Ya kan? Everything adalah jasa sebenarnya. Nah, tapi jasa itu tidak akan muncul ketika nggak kalian komunikasikan, bener nggak? Ya, komunikasi nggak akan jalan kalau nggak ada alatnya. Alat pertama untuk menarik pandangan konsumen adalah advertising salah satunya gitu loh. Maka memahami bagaimana peran iklan dalam komunikasi pemasaran suatu bisnis. Di dalam iklan itu kita juga harus memahami emosi konsumen. Ya kan? Kadang-kala kita melihat iklan tertentu kita terpancing, konsumen terpancing dan sebagainya. Itu kita harus perhatikan bagaimana seorang konsumen ketika dipaparkan oleh suatu stimuli dalam bentuk iklan. Terus kita juga akan hari ini belajar tentang elemen-elemen iklan itu gimana. Bikin iklan nggak ngawur. Bikin iklan itu tidaklah sekedar membuat foto diposting. Tidak. Ya, bikin video ngerekam terus diposting, bukan. Ada konsep-konsepnya. Ya, ada elemen-elemen dari iklan. Nah, ketika kalian sudah memahami itu semua, maka saya harap kalian dapat merancang konsep iklan itu. Peran pemasaran adalah merancang konsepnya. Tidak harus seorang marketing itu mempelajari teknik menggunakan Photoshop, tapi setidaknya harus belajar ya. Masa kalah ya. Tapi seorang yang pandai Photoshop, kalau nggak paham konsepnya iklan, juga dia bingung. Orang pemasaran paham konsep, tapi nggak bisa Photoshop, tapi dia tahu konsumenku kayak gini. Tolong gambarkan. Kadang-kadang ada kolaborasi, benar nggak ya? Tapi ada kalanya juga seorang pemasar belajar digital marketing.
Ada juga kadangkala orang yang digital belajar marketing akhirnya, ya kan ya, seperti itu. Nah, definisi iklan adalah pesan apapun ya yang disampaikan dengan tujuan untuk memperkenalkan suatu produk. Jadi kata kuncinya tujuannya ya. Tujuannya kita membuat iklan itu adalah untuk memperkenalkan. Katanya adalah memperkenalkan suatu produk kepada audiens dalam bentuk platform. Nah, platformnya itu ya iklan itu diletakkan dalam bentuk apa? Platformnya apa dulu? Digital kah? Ya kan? Atau platformnya fisik? Baliho seperti kata Masnya tadi. Ya. Dan ya ini yang perlu kita pahami. Tugas utama dari iklan pada hakikatnya adalah yang sebelah kiri. Campaign phase number 1. Phase itu tahap ya, tahap 1. Awareness. Ya kan? Masih paham konsep AIDA? Awareness duluan kan dari konsep AIDA? Ya bener nggak? Tanpa awareness tidak ada sikap. Setuju nggak di sini? Ya kan? Tanpa awareness kalian nggak akan tahu seseorang. Tanpa awareness kalian nggak akan tahu kenalan. Kalian nggak tahu gini, kayak gini sampai akhirnya nikah nggak mungkin. Nggak awareness di sini. Bener nggak? Ya, mustahil orang nikah kan awareness, mustahil. Menikahi siapa dia? Ya, seperti itu ya. Jadi condition awareness itu penting ya. Kedua, relevansinya. Bikin iklan tok, gak ada relevansinya. Orang kan bingung, ini saja nih iklan buat apa? Betul nggak? Setuju nggak? Bikin iklan itu mahal apa murah menurut kalian? Mahal. Kenapa dikatakan mahal? Ayo. Karena size-nya ya, size cakupannya. Bayangin kalian bikin baliho, desain baliho. Kita main fisik aja. Satu baliho yang ada di perempatan jalan itu bisa ratusan juta sewanya. Bener nggak? Terus mari ngono iklanmu ngawur, kamu pasang. Bayangkan kalau kalian adalah pebisnisnya, marah nggak? Marah kan pastinya kan. Kenapa kok saya sudah bayar iklan mahal-mahal gak efektif? Bener nggak? Ya kan? Maka itu yang kita bahas hari ini gitu loh. Bikin iklan nggak ngawur. Ya. Ada fungsional, ada emosional. Jadi kapan sih kita bikin iklan itu? Maksudnya adalah seperti apa ya iklan yang harus kita buat? Ketahui pace dari produk kita. Di sini masih ada yang ingat How to Product? Ya, di sini ada masa perkenalan, bener nggak? Ya, di atas sendiri adalah mature di mana artinya adalah produk itu sudah sangat dikenal. Mature ini kalau kita sebut satu merek, di sini siapa yang nggak kenal Aqua? Kenal nggak? Ya. Aqua itu apa? Air mineral kan? Pernah dengar nggak ada orang saya mau beli Aqua merek klub? Ya, pernah nggak? Itulah tahap mature. Bahkan sekarang kalau kalian melihat iklan Aqua yang hari ini, coba perhatikan, dia mau mematahkan maturity-nya sendiri. Jelas Aqua beda. Jelas Aqua adalah air yang berbeda. Kenapa supaya gak dianggap kayak itu tadi? Aqua adalah apa merek klub kan aneh ya, gitu kan ya. Merek adalah merek kan nggak mungkin gitu ya. Nah, dia mau mematahkan itu supaya saya adalah something different. Seperti itu. Itu yang kita maksud hari ini. Kapan kita pakai fungsional, kapan kita pakai emosional tergantung posisi kita. Kalau posisi produk kita masih perkenalan, ya tergantung karakter produknya juga. Jika produknya bersifat teknis, maka fungsional efek yang harus kita keluarkan. Handphone misal, di sini apa ya, handphone macam-macam lah. Yang paling bisa buat case, yang paling terakhir coba Infinix lah. Di sini ada yang nggak kenal Infinix nggak? Harusnya beberapa paham lah merek satu ini ya. Itu merek yang mungkin nggak terlalu banyak didengar, tapi beberapa kalangan mulai masuk ya. Dia selalu beriklan bahwa speknya dengan harga yang sama lebih tinggi. Dengan harga kisaran 3,5, kalian dapat 1288 GB, dia mengkomunikasikannya speknya 256. Semacam itu. Jadi dia fungsional banget. Tapi ketika dia nanti sudah mature, kebanyakan dia nggak akan ngomong spek.
Di sini pernah ada yang lihat iklannya Samsung nggak? Yang baru, Galaxy Fold. Apakah dia bicara spek? Yang dansa-dansa itu? Enggak. Dia menunjukkan gaya hidup. Ini loh, tipikal orang-orang yang menggunakan Galaxy Fold. Mulai dari olahragawan sampai pedansa, sampai gaul dan sebagainya. Kita jadi ingin penasaran ya. Nah, ini yang lagi beredar di televisi. Kita lihat dulu ya. Kita lihat by visual aja ya. Kita lihat dari adegan-adegannya. Ada beberapa gaya hidup, bener nggak ya? Mulai dari yang itu, terakhir adalah yang agak gaul gitu kan ya. Dia pernah nggak ngomong spek? Enggak. Kenapa? Karena Samsung udah mature, udah banyak yang tahu. Jadi nggak perlu dibilang Samsung canggih dan sebagainya. Kenapa? Karena efek-efeknya udah melekat. Jadi nggak perlu kita ngomong Samsung is high tech, enggak. Tapi Samsung itu untuk siapa gitu ya. Nah seperti itu ya. Pahami juga bahwa dalam pemasaran tidak ada konsumen yang loyal penuh. Saya mau tanya di sini siapa yang punya motor Honda? Ya, kebanyakan ya. Di garasi Anda, barangkali kalau Anda punya 2 atau 3 motor ya, ada nggak yang punya merek Yamaha, punya merek Suzuki? Ada. Maka pembagian ceruk pasarnya itu jadi sesuatu yang tidak benar-benar absolut. Karena konsumen Honda juga konsumen Yamaha gitu. Itu menggambarkan fenomena ini, bahwa tidak ada konsumen yang benar-benar loyal. Bahkan handphone aja loh ya, ada yang punya 3 itu beda merek. Ada yang punya Apple, ada yang punya Android, ya kan? Ya gitu kan ya. Sesuai fungsinya masing-masing. Nah, tema kita kali ini adalah ini, pahami prinsip dasar komunikasinya dulu. Komunikasi terjadi karena ada sender yang memberikan informasi. Dia masuk ke dalam media transmisinya, dalam hal ini adalah iklan. Iklan itu menunjukkan sebuah stimuli. Anda sebagai orang yang melihat iklan, konsumen sebagai melihat iklan, melakukan proses decoding. Iklan ini tafsirnya apa sih? Dan kadangkala tafsir dari pembuat iklan dengan tafsir dari konsumen iso beda. Bisa berbeda sama sekali. Dikatakan sukses ketika apa? Ketika tafsir dari pembuat iklannya sama dengan tafsir penerima iklannya. Artinya apa? Sukses informasinya tercapai. Gitu loh. Prinsip dasarnya di sana. Ya. Jadi IMC adalah ilmu yang membuat aware orang tugasnya. Lebih banyak membuat aware orang. Dan aware itu tidak hanya masalah eksistensi dari produk, tapi dari brandnya. Di sini ada yang tahu Apple. Eksistensi Apple menurut kalian, Apple itu merek apa? Ayo, coba di sini ada yang bisa berikan saya pendapat? Ya kan? Mewah satu, apalagi? Hah? Hedonista, apalagi menurut Bapak? Canggih, apalagi? Kekinian, atau lagi? Kurang satu. Hah? Gengsi, kurang satu lagi, yang paling penting, mahal. Ya kan? Banyak peminat bisa jadi karena dia komunitas tertentu. Ya kan? Tapi katanya Steve Jobs mungkin beda. Bener gak ya? Nah itu yang kita sebut komunikasi gitu loh ya. Tapi Steve Jobs membiarkan itu karena menguntungin dia gitu kan. Oke, seperti itu. Dan ilmu selanjutnya adalah yang harus dikuasai adalah teori ini. Namanya elaborate likelihood model. Bingung bacanya? Simpelnya adalah kita pakai analogi badan kita sendiri. Mata ini punya 2 pandangan. Bukan karena 2 mata kita ya, tapi ada 2 pandangan. Fokus dan ignorance. Pandangan kita fokus, Anda fokus ke saya. Coba Anda fokus ke saya. Terus Anda lihat di sisi, bukan langsung dilihat ya, coba Anda berusaha untuk melihat di sisi pandangan mata kalian. Apakah kalian melihat sekeliling sebelah samping, melihat laptop saya, melihat ada colokan sebagainya? Kelihatan kan Mas Ian? Tanpa Anda sadar, mata Anda merekam semua itu. Itulah yang kita serang. Pernah nggak kalian melihat
baliho mahal-mahal ditaruh di pinggir jalan, apakah dilihat orang? Logikanya kalau dilihat orang berarti dia berhenti dong. Gak masuk akal kan? Berarti logikanya adalah ini orang lewat split second dari iklan tersebut. Ketika Anda tak ajak untuk split second dari iklan tersebut, ketika iklannya seperti ini, kata apa pertama yang kalian lihat? Gratis. Tanpa lihat merek, kata gratis kalian pasti noleh. Tanpa lihat apa kalian akan noleh, karena gratis adalah opportunity. Bener gak? Setuju gak? Ya, pasti akan noleh. Yang gratis apaan sih? Bener gak? Nah, itu adalah tahap fungsional ketika dia punya program pemasaran atau ingin menjual produk secara cepat. Tapi ketika dia mau branding, dia nggak ngomong tentang spek, tapi dia ngomong tentang produk ini dibuat apa. Dia akan ngomong tentang gestur, seperti itu. Nah, yang kita omongkan itu merujuk bagaimana sih kita membentuk iklan yang baik, yang persuasif. Yang perlu kita pahami pertama dalam membuat iklan, sebelum kita itu benar-benar meluncurkan iklan tersebut, kita anggap saja kotak ini adalah sebuah poster. Gambar yang mau kita tampilkan itu frameworknya apa? Apakah full animasi, berarti ya kartun, anime, dan sebagainya? Ataukah dia slice of life, menggambarkan penggalan-penggalan kehidupan seperti menikah, ya kan? Atau storytelling. Kalau di foto kan Neymar ya, kemungkinan dijual produk apa? Sepatu. Kok bisa kamu tahu dia bakal jual sepatu? Karena pemain sepak bola. Nek Neymar jual burger, masuk akal gak? Possible, tapi kira-kira sebagai konsumen masuk akal gak gitu kan dia? Nah, seperti itu. Atau framework yang mau kalian ambil adalah berbentuk testimonial. Testimoni, dia mengaku produk ini penting untuk kalian karena speknya seperti ini. Contoh di atas dental, sikat gigi atau pasta gigi. Pasta gigi dijual oleh seorang pramugari. Masuk akal menurut kalian? Nggak masuk akal. Tapi ketika pasta gigi dijual oleh dokter gigi, ya kan? Make sense akhirnya. Karena kecenderungan dari kita kan kita lebih percaya dengan orang yang lebih ahli di situ. Maka kita manfaatkan itu. Yang terakhir demonstration, ya kan? Noda kena gini, nggak bisa bisa ya, hilang dengan deterjen ini. Orang nggak percaya, didemonstrasikan, ya kan? Masa jual sabun colek dikata-katain aja, percaya orang? Enggak kan? Didemonstrasikan, kucek. Kalau nggak gitu, nggak laku. Itu framework yang harus kalian tata dulu. Gambar itu kira-kira frameworknya apa? Sesuaikan dengan produk, balik ya. Kita ngomong produk, kita ngomong konsumen. Sopo customer ya? Kita pemasaran harus ngomong ini. Kita bikin iklan mahal-mahal, customer gak jelas. Gitu kan? Gak make sense. Nembak siapa ini gitu loh. Iya kan? Gak masuk akal. Gitu loh. Maka execution of framework yang harus didahulukan. Nah, spokesperson. Dan dalam iklan kadang-kadang kita perlu orang. Bener gak? Pemandangan alam tok bingung. Kadang perlu orang, karena orang itu ada makna simbolis juga. Kita bagi dua, ke atas dan bawah. Dua itu selebriti dan CEO, bawah adalah expert dan tipikal. Bawah adalah teknikal, atas itu lebih ke emosional karena sifatnya yang persuasif. Selebriti dan CEO, expert dan tipikal. Tipikal itu apa? Ya yang saya bilang tadi. Ketika produk kita adalah pasta gigi, masuk kamu jual orang kostum pramugari, masuk akal? Tidak kan? Maka tipikalnya adalah dokter gigi. Biarpun kamu tidak mengenal siapa orang itu, benar nggak? Itulah yang kita sebut tipikal. Berbeda dengan crossnya adalah selebriti. Selebriti kalian mengenalnya dia, benar nggak? Ketika selebriti itu, misalkan begitu itu, yang kalian lihat Coca-Colanya apa selebritinya? Selebritinya. Kenapa ya? Ya nanti kita coba diskusi. Nah ini yang terakhir, saya pengen mencoba ke kalian untuk merasakan ya. Tentukan appeals-nya apa. Jadi beda dengan framework ya. Appeals-nya apa? Framework itu misalkan adalah kegiatannya. Tadi misalkan kita ngomong tentang pre-wedding. Frameworknya adalah slice of life. Apa bentuk dari kehidupannya? Penggalan dari kehidupannya adalah menikah. Terus appeals-nya apa? Horor. Menurut kalian nyambung nggak?
Ya bisa aja Pak, ya bisa tergantung tapi kan ya. Nah, itu yang harus dilihat. Nah, saya mau nyoba sekarang. Ada di sini saya pengen random ngambil orang. Coba Masnya kayaknya antusias, depan maju. Nah, anggap dirimu adalah seorang customer. Sekarang Masnya coba pandang iklan. Sama yang lain juga ya, simulasi bareng-bareng. Ada iklan berbentuk gini. Yes. Coba rasakan dulu iklannya. Ya. Ya. Oke. Sudah nyambung. Satu. Ini iklan apa? Sampo. Sampo. Ditujukan untuk siapa? Ditujukan kepada tamu yang mempunyai rambut yang panjang. Rambut yang panjang menurut dia. Ya. Di dalam iklan tersebut, gestur yang kamu rasakan ketika dirimu melihat iklan itu apa? Kamu merasakan apa melihat iklan tersebut? Seperti memakai sampo. Pengen memakai sampo tersebut. Oke, terima kasih ya. Boleh duduk. Ada lagi yang mungkin pengen mengomentari iklan tersebut. Kalau menurut dia ada 3 elemen. Dia pengen melihat sampo, kan? Laki-laki lihat sampoan, terus ketika dia melihat pengen sampoan. Kita telaah ya dari humor appeal ini. Ya. Pahami produknya dulu. Gesturnya seperti ini. Pahami produknya dulu. Dove for Men. Ketika kalian adalah pemasar dari Dove, kenapa kok Dove itu mengeluarkan for Men? Ayo, itu yang kita cracking dulu. For men artinya ada yang for women. Kenapa kok kita memasarkan for men? Karena terlalu banyak yang memakai for women. Artinya apa? Lu cowok cewek pakai for women. Paham maksud saya? Ada di sini yang mungkin di rumah pakai sabun atau samponya ibunya atau kakaknya yang perempuan. Kamar mandinya kan sama ya, coba saya masuk gitu. Dari Padang ini nggak ada sampo, pakai aja lah, sampoan. Ya. Dove pengen positioning. Saya tidak hanya untuk wanita, saya juga punya produk untuk laki-laki. Kalau laki-laki pakai produk wanita, gini nanti gesturnya. Makanya saya tanya kan, dirimu laki-laki atau perempuan? Laki-laki Pak, melihat iklan ini bagaimana? Bener nggak? Nah, teryakinkan seperti itu. Nah, oke, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Pak. Monggo, nama dan NIM, silakan berdiri. Oke Pak, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Nama saya Lutfi Anggreni dengan NIM 00722128. Pertanyaan saya, kapan iklan dikatakan efektif? Oke, kapan sebuah iklan dikatakan efektif? Yang pertama kita ambil teori yang paling awal dulu. Tugas iklan adalah awareness. Kapan dikatakan efektif? Ketika satu, dia sukses membuat Anda aware dulu. Kata aware itu apa kata aware? Kata aware adalah ketika kalian terpancing untuk melihatnya. Satu itu dulu. Kedua, iklan dikatakan efektif ketika tafsirnya itu sama. Dia memahami bentuk iklannya itu sebenarnya dia ingin berkomunikasi apa. Bentuk ini yang kita tembak sesungguhnya bukan hanya di masalah pikiran, tapi di masalah emosional. Jadi ketika dia dikatakan sukses itu ketika ada pergerakan emosional dan pergerakan sikap. Orang ngelihat iklan tapi tidak ada sikap itu atau tidak ada persepsi apapun yang muncul, tandanya iklan itu tidak efektif. Sikap
bisa diambil, misal ketika habis melihat iklan, dia nanya ke temennya, dia nanya ke orang lain, atau bahkan dia memfoto iklan tersebut, dia share ke orang lain. Itu adalah ada behavioral effect. Kapan sebuah iklan dikatakan efektif? Ketika ada muncul tindakan dari customer atau orang yang melihat iklan tersebut, dan dia mengambil atau ada perubahan sikap dalam dirinya setelah melihat iklan tersebut. Dikatakan sukses nomor terakhir adalah perubahan sikap itu adalah maunya dari yang bikin iklan. Sesuai. Kita pengen produk parfumku dikatakan wangi. Bikin iklan Axe seperti itu, orang tahu bahwa Axe adalah wangi, maka komunikasiku sukses. Itulah yang dimaksud iklan yang efektif. Nah, seperti itu. Terjawab? Ya, terima kasih Terjawab. Pak. Oke, karena kita adalah pemasar yang juga harus mulai memahami iklan, dan bahkan kita juga harus mulai bikin iklan. Kita mulai dari bagaimana kita bisa mentafsirkan pesan apa yang ada dalam iklan tersebut. Jadi tugasnya adalah carilah satu iklan bebas apapun, produknya apapun, mereknya apapun, berbentuk video ya, di berbagai media. Kamu bisa mainan TikTok, bisa dari YouTube, terserah kamu ambil. Kemudian buatlah review terkait iklan tersebut. Jadi kalian mereview, iklan ini sakjane kenapa sih kok dibentuk seperti ini, customernya mungkin begini, tapi apakah cocok? Nah, seperti itu loh ya. Nah, dipaparkan adalah siapa target audiensnya, apa saja elemennya, dan kemudian bagaimana elemen tersebut itu mengimpact, dapat mempengaruhi orang untuk berbuat sesuatu atau berubah attitude-nya terhadap produkmu atau produk tersebut gitu loh. Ya, sudah jelas dengan tugasnya kan ya? Kalau begitu saya tutup mata kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.